Di tengah kondisi warga Palestina yang tengah mengalami krisis kelaparan, ini masih ada perbincangan dan juga kesepakatan yang justru mengagetkan dari negara-negara Arab. Dengan diambil alihnya, seumpama nanti akan diambil alih oleh otoritas ataupun dari PA ini sendiri, apa lantas yang akan berdampak kepada warga Palestina, Prof? Ya, tentu kan ini kita melihat ya realitas yang baru saja kita saksikan ya, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu sangat tidak dihargai. Eropa, peradaban barat yang dilandaskan kepada nilai kemanusiaan, apakah kemudian tidak tersentuh ya hati mereka melihat orang-orang kelaparan, tidak makan, kemudian mengambil makanan mereka ditembak dan ada bombardir yang sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu tentu dari sisi ini upaya untuk menghentikan perang ya itu harus dilakukan. Hari ini kalau nggak hari ini atau kemarin ya di Tel Aviv kan juga ada ribuan ya warga Israel melakukan demonstrasi meminta agar diakhiri peperangan karena melihat ya, dampak kemanusiaan, tragedi kemanusiaan yang sudah sedemikian rupa. Bahkan orang-orang Yahudi kan juga menyerukan hal yang sama ya, bagaimana mungkin dunia membiarkan ya sebuah tragedi kemanusiaan hanya untuk memuaskan ya pemimpin Israel dengan ideologi ekstrim Zionisnya yang bisa memberikan semacam ketidakkepercayaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ini kan saya kira sangat ironis. Oleh karena itu tentu dalam hal mengakhiri ini kemudian ada pengakuan kemerdekaan, diberikan ke negara yang berdaulat yang bisa mengatur sendiri, diakhiri penjajahan, kemudian Palestina sebagai negara yang bisa menentukan ya nasibnya sendiri termasuk pembentukan pemerintahan itu harus diserahkan kepada rakyat Palestina, tidak boleh ada intervensi atau keinginan didasarkan pada dislike, like or dislike dari aktor luar karena dunia juga telah membuktikan kegagalan ya negara-negara barat ketika memaksakan keinginannya membentuk suatu pemerintahan yang mereka sukai tetapi jauh dari harapan rakyat setempat. Yang terjadi adalah konflik dan kekacauan yang berkepanjangan. Maka ini tidak boleh diulang. Rakyat Palestina kalau mendapatkan kemerdekaan tentu mereka harus mengatur pemerintahannya sendiri, menentukan siapa yang berkuasa ya atas dasar supremasi rakyat yang ada di Palestina, bukan ditentukan atau diintervensi oleh keinginan-keinginan aktor luar, apalagi kalau kemudian itu ada embel-embel dari Israel atau Amerika. Maka dunia internasional harus mengawal proses ini sampai kedaulatan rakyat Palestina tercapai. Mas Faisal, jika kekuasaan di Gaza ini diambil alih oleh otoritas Palestina, apa jaminannya kedaulatan dari Palestina ini bisa tercapai dan juga warga Palestina ini tidak lagi dijajah oleh Israel? Mas Faisal. Saya kira kalau lihat rekam jejak otoritas Palestina selama ini, ya pembentukan otoritas Palestina itu sendiri tidak punya dampak untuk bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina atau negara Palestina merdeka dan berdaulat. Kita tahu perundingan langsung antara Palestina dengan Israel itu terakhir terjadi di Annapolis pada 2007. Setelah itu belum ada pernah perundingan apapun. Artinya jalan perundingan yang ditempuh oleh otoritas Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka dan berdaulat itu ya tidak pernah terwujud. Seperti kata Pak Yon tadi bahwa ya Israel selalu mengkhianati perjanjian, Israel tidak pernah bisa memegang komitmen. Kita tahu ini kan perang Gaza terakhir ini kan ada kesepakatan 3 fase 19 Januari itu untuk gencatan senjata. Terus kemudian bergulir fase pertama, kedua. Sebelum masuk fase kedua 2 Maret itu Israel malah langsung menyatakan bahwa gencatan senjata dibatalkan dan mereka menutup akses kemanusiaan. Artinya kalau itu dipegang oleh otoritas Palestina, tapi saya juga nggak yakin itu bisa terwujud ya. Artinya ya penjajahan Israel terhadap Palestina akan terus langgeng karena Israel tentu tidak mau otoritas yang memegang kekuasaan di Palestina itu adalah otoritas yang mengancam
keberadaan, eksistensi maupun keamanan Israel itu sendiri. Tapi Prof, saya tidak yakin itu akan terwujud sih, ya, karena Prof Yon, menanggapi pernyataan dari Mas Faisal tadi, ini menjadi sebuah ironi ketika negara-negara Barat sudah siap untuk secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang PBB nanti, tapi ada pula negara-negara Arab yang justru memiliki pendapat dan juga sikap yang berbeda. Apakah ini artinya kedaulatan dan juga pengakuan terhadap negara Palestina ini akan semakin kabur? Ya, ini kan memang perbedaan pandangan ya dari negara-negara Arab. Negosiasi ini kan dipimpin oleh Arab Saudi yang tentu lebih dekat dengan otoritas Palestina dibandingkan dengan Hamas. Sementara negosiasi gencatan senjata yang dulu itu kan dipimpin oleh Qatar ya, yang tentu memiliki hubungan kedekatan ya, memahami realitas yang ada di lapangan, memberikan apresiasi terhadap Hamas. Nah, perbedaan pandangan di negara-negara Arab saya kira ya harus bisa mereka selesaikan. Jangan sampai nanti agenda-agenda negara Arab itu justru masuk kepada persoalan Palestina yang itu tidak memberikan dampak yang baik bagi rakyat Palestina. Maka tentu kedaulatan rakyat Palestina itu harus dikedepankan agar mereka bisa dan mampu ya untuk mengatur, menyelesaikan hidup mereka. Ya, tugas-tugas negara-negara lain termasuk negara Arab ya mendukung, mensupport pengakuan tadi ya kemerdekaan, kemudian setelah itu realisasi kedaulatan melalui mengakhiri pendudukan, proyek-proyek pemukiman yang mengancam oleh settlers itu juga harus dihentikan karena itu adalah masalah yang terjadi. Kalau rakyat Palestina diberi kepercayaan, kekuasaan, mereka bisa kok menentukan ya dalam hal berpolitik ya secara demokratis, kemudian tentu mereka sudah memikirkan ke depannya ya sebagai negara yang berdaulat, negara yang menginginkan kesejahteraan pasti ada langkah-langkah ya walaupun tentu bantuan dukungan dari dunia termasuk negara-negara Arab diperlukan, tetapi dalam urusan internal ya harusnya ya mereka diberi keleluasaan ya untuk melakukan rekonsiliasi dan membangun Palestina ya pasca perang ini. Dan kita ketahui bersama yang tadi kita juga sama-sama sudah melihat. Sekarang ini saja kondisinya saat mengantre untuk bantuan pangan. Warga sipil ini masih menjadi target serangan dari Zionis Israel. Padahal Hamas ini masih ada yang memegang senjata. Apalagi Hamas ini dilucuti senjatanya, Mas Faisal. Ya, memang benar. Singkat saja. Ya, Israel pasti akan makin sewenang-wenang, Israel akan membabi buta karena pada intinya memang Israel tidak pernah mau ada negara Palestina. Kalaupun mau, itu pernah disampaikan oleh Netanyahu bahwa boleh ada negara Palestina dengan 2 syarat, tidak boleh ada angkatan bersenjata dan ibu kotanya bukan di Yerusalem Timur. Itu. Tapi itu pun juga masih belum mencapai kesepakatan. Kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dari situasi di Gaza. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.